Halo YouTube, kembali lagi di channel Sehat Bareng It's Buah. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang penyakit yang sangat rutin ditemukan pada masyarakat sehari-hari tapi pada nggak nyadar nih. Kira-kira apa ya? Hari ini kita akan membahas tentang obesitas yang diderita oleh sekitar 2 juta masyarakat Indonesia setiap tahunnya hingga saat ini. Sahabat sehat, tahu nggak sih apa penyebab obesitas sebenarnya? Kalau dalam ilmu gizi, penyebab obesitas itu ada beragam banget. Namun bisa kita bagi jadi 2. Yang pertama itu faktor bawaan, yang kedua adalah faktor kebiasaan dari pola hidup sehari-hari. Tapi yang faktor pertama ini tidak lebih dari 15% pengaruhnya, sedangkan sisanya dari pola hidup sehari-hari. Artinya bisa disimpulkan bahwa obesitas itu tidak disebabkan oleh genetik semata. Bukan berarti jika keluarga kamu gendut, kamu juga pasti gendut, tetapi lebih disebabkan kepada pola makan sehari-hari. Apa kebiasaan yang sering membuat kita jadi gampang terkena obesitas? Kasih tahu ya. Yang pertama itu adalah suka begadang. Kenapa? Apa hubungannya begadang, tidur dengan pola makan yang bisa menimbulkan obesitas? Jadi dalam tubuh kita ada banyak hormon. Di antaranya ada hormon leptin dan grelin. Nah, kedua hormon ini akan sangat kacau bila kita suka begadang, dimana tombol saklar switch off untuk membuat kita merasa lapar dan kenyang itu akan berantakan. Jadi ketika kita udah makan cukup banyak, yang seharusnya tubuh kita memberi sinyal bahwa kita itu sudah cukup kenyang, tetapi sinyalnya jadi terhambat, jadi tidak ada karena itu tadi hormonnya kacau. Jadilah kita makan lebih banyak dan bisa berisiko obesitas. Jadi hindari begadang ya sahabat sehat. Lalu yang kedua adalah kebiasaan selalu makan junk food atau bisa dibilang fast food ya. Tapi tidak semua fast food junk food ya sahabat sehat. Lebih junk food itu adalah makanan cepat saji, namun dia rendah tinggi kalori, rendah serat, tinggi lemak, tinggi natrium, dan rendah zat gizi lainnya. Plus kurang makan sayur sehari-hari. Kenapa bisa menyebabkan obesitas? Oke, secara nggak langsung junk food itu hanya tinggi lemak, natrium, dan juga karbohidrat beberapa diantaranya. Karena kurangnya nutrisi lain seperti serat, vitamin, dan mineral, itu akan membuat tubuh kita kesulitan memetabolismenya. Terutama itu juga akan membuat kita lebih lama kenyangnya. Seperti itu. Karena serat itu berfungsi dengan cara mengikat air di dalam pencernaan kita, lalu membuat tubuh kita merasa lebih cepat kenyang gitu. Makanya disarankan untuk perbanyak sayur dan buah ketika ingin memulai diet ya. Lalu yang ketiga, kebiasaan yang suka kita remehkan dan ternyata membuat kita obesitas, yaitu perbanyak kondimen. Apa sih kondimen itu? Kondimen adalah bumbu pelengkap. Contohnya saus, kecap, mayonnaise, dan lain sebagainya. Jika dihitung secara rutin, garam atau natrium, kandungan dari kondimen itu sangat tinggi. Begitu juga dengan kalorinya. Jika dimakan hanya 1 sendok, tentu saja tidak masalah. Tetapi jika dimakan dalam jumlah yang banyak, ini bisa menyebabkan obesitas karena menyebabkan penumpukan kalori atau bisa kita sebut surplus kalori secara tidak sengaja. Yang keempat, kebiasaan suka mengkonsumsi yang manis-manis, entah itu dari minuman ataupun dari cemilan. Contohnya yang lagi viral, dessert box, boba, dan lain sebagainya. Bukan artinya tidak boleh ya sahabat sehat, namun harus dikurangi karena kalorinya yang tinggi bisa dilihat dari rasanya yang sangat manis. Itu terbuat dari sukrosa atau gula putih yang ada di dapur kita. Tentu saja itu tinggi karbohidrat, namun
rendah nutrisi yang lain, sehingga tubuh kita kalau bisa dibilang kenyang perut tapi lapar nutrisinya, jadi kurang sehat deh. Lalu yang terakhir adalah mager alias malas gerak. Nah, kenapa sih bisa menyebabkan obesitas? Dalam ilmu gizi kita bisa menyebut pembakaran kalori dalam tubuh kita itu tidak hanya dari saat kita berolahraga, namun bisa juga dari saat kita tidur. Contohnya dipakai untuk jantung kita agar tetap berdetak, paru-paru kita untuk tetap bernafas, otak kita bisa memproduksi mimpi. Nah, itu semua membutuhkan kalori. Selain itu juga kegiatan kita sehari-hari seperti kita menyapu, mengepel lantai, itu bisa kita golongkan menjadi pembakaran kalori dari aktivitas non olahraga. Nah, jika dari aktivitas sehari-hari yang wajib seperti yang tadi aku ucapkan, untuk membuat jantung kita berdetak dan lain-lain, itu disebut dengan kebutuhan kalori basal kita. Jadi, hindari 5 hal tadi, jaga agar tubuh kita tetap sehat. Sampai jumpa di video berikutnya.